Selamat pagi anak-anakku di seluruh wilayah pelayanan Gereja Toraja. Atas nama Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta Klasis Kutai Timur wilayah 5 Kalimantan mengucapkan selamat bertemu dan selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini masih dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah saja karena pandemi COVID-19. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan beribadah di rumah dengan dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Jemaat Marendeng Sangatta dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Sudah siap beribadah? Mari selamat beribadah buat anak-anakku sekalian. Selamat pagi semua. Pagi ini kakak senang sekali kakak ditemani Lala. Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik, ceria, dan semangat. Badanku juga sudah segar loh, karena aku sudah mandi. Aku siap bersekolah minggu. Wah, semua sudah siap. Benar, semuanya sudah pada mandi, sudah pakai baju yang rapi. Ayo, mari semua siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang. Karena di pagi yang indah dan sejuk ini kita siap bernyanyi bagi Tuhan. Mari semua berdiri, kita bernyanyi sejuk segar tralalala, sejuk segar trililili. Kita nyanyikan dengan wajah yang berseri-seri dan penuh semangat. Sejuk segar la 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 la, sejuk segar li 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 li, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi, oh oh. Sejuk segar, la 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 la, sejuk segar, li burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi, oh oh. Iya, anak-anakku, kita yakin bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, seminggu ini apa sih kegiatan kalian? Kalau saya 1 minggu ini saya belajar, saya bermain sama kakak. Oh iya, kemarin mamaku buat kue dan aku membantu mama untuk buat kuenya. Enak loh teman-teman. Wah, sepertinya Lala senang sekali ya, walaupun setiap hari terkurung dalam rumah. Iya dong, walaupun selalu di dalam rumah kan ada kakak, mama, dan papa yang selalu temani belajar dan bermain, jadi nggak bosan tuh. Wah, betul. Tuhan selalu memakai saudara, mama, dan papa untuk menjaga kita. Kita pun percaya bahwa Tuhan juga ada dalam rumah kita semua. Ayo kita kembali bernyanyi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
Yesulan banuanku, masanang tongan, masanang tongan, masanang tongan. Wang Yesulan banuanku, masanang tongan, masanang tongan. Dalam bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Lala, kakak Oven dengar katanya minggu lalu Lala ngambek ya karena minta dibeliin mainan yang baru sampai bikin mama menangis ya karena mama belum punya uang. Iya Kakak Opan, tapi saya sedih dan menyesal sudah bikin kesalahan sama mama. Dan hari ini saya mau minta ampun sama Tuhan. Iya, Lala harus datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Mungkin di rumah juga banyak anak-anak yang sudah melawan orang tua. Mari kita berlutut untuk mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang sudah kita perbuat melawan orang tua, terlebih melawan Tuhan. Kita mohon ampun lewat lagu Di Muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan berita anugerah dinyatakan lagi kepada kita melalui kitab Galatia 4 ayat 5. Yesus diutus untuk menebus mereka yang taat kepada perintah Tuhan, supaya kita diterima menjadi anak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lala, setelah mengaku dosa dan kesalahan, apa yang Lala rasakan sekarang? Wah, saya senang Kakak Opan karena saya sudah mengaku kesalahan saya kepada Tuhan. Saya juga senang karena Tuhan Yesus sudah memberi ampunan bagi saya. Ya, pastinya semua senang termasuk adik-adik yang ada di rumah. Mari kita bersyukur dan berdoa, bicara pada Tuhan bahwa kita senang berdoa, mengaku kesalahan kepada Tuhan. Kita bersama bernyanyi, aku senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang akan disampaikan oleh Lala. Baik Kakak Opan,
Mari teman-temanku semua, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Roma 10 ayat 15c. Firman Tuhan berbunyi, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur 34 ayat 4. Kita baca secara berbalasan ya. Baik Kakak Ovan, Lala akan membacanya bersama teman-teman di rumah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Lala, mau dengar cerita Alkitab nggak? Mau dong Kakak Ovan, Lala suka sekali mendengar cerita Alkitab karena ceritanya indah-indah loh. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di rumah? Mau dengar cerita juga nggak? Wah, ternyata semua seperti Lala, senang mendengar cerita Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum dengar ceritanya, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa lewat lagu Alkitab. Kita nyanyikan 2 kali. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Ya, kakak akan mulai dengan kita akan main tebak, kuis siapa aku. Ya, kakak akan berikan petunjuknya, adik-adik mendengar dengan baik, lalu nanti menjawab ya, siapakah aku? Sudah siap semua? Ya, dengar ya. Aku adalah seorang gembala, kambing dan domba. Aku mempunyai istri dan 1 anak. Sekarang aku tinggal bersama dengan mertuaku yang bernama Yitro. Dulu aku tinggal di dalam istana. Tetapi satu hari aku pergi lari. Karena aku pernah membela saudaraku yang sedang sakit dipukul karena kerja paksa. Akhirnya aku lari ke Midian, tempat di mana sekarang aku tinggal. Waktu bayi, aku diambil di Sungai Nil dan aku diangkat menjadi anak oleh putri Raja Firaun. Siapakah aku? Ayo, jawab. Siapa? Kakak sudah mendengar? Sepertinya sudah ada jawaban yang benar. Ya, betul sekali. Aku adalah Musa. Suatu hari aku pergi menggembalakan, menjaga kambing dan domba. Aku pergi menjaga kambing dan dombaku. Tidak terasa, aku sudah sampai di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Tiba-tiba
Itu apa di sana? Sepertinya ada yang terbakar, tapi kenapa daun dan ranting itu tidak terbakar ya? Padahal api itu menyala. Coba aku cek ke sana. Kenapa kejadian hebat ini bisa terjadi? Aku melangkah, akan melihat ke sana. Lalu ada suara muncul dari api itu. Suara itu menyebut namaku, memanggil namaku, dan menyuruhku untuk berhenti, untuk tidak melangkah, dan melepaskan sandalku. Katanya tempat itu adalah tempat Tuhan Allah. Mendengar itu, aku takut. Aku menutup mataku. Suara itu terdengar kembali, mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan sedih melihat orang Israel yang menderita, menangis, disiksa dengan kerja paksa di tanah Mesir. Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mau membebaskan mereka. Dan Tuhan menyuruhku untuk pergi menghadap Firaun supaya membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke suatu tempat yang luas, yang indah. Di sana penuh susu dan madu. Tuhan juga menyuruhku memimpin orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mendengar itu, aku takut. Aku merasa aku tidak mampu. Aku mengatakannya pada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak bisa memimpin mereka. Mereka pasti menolak aku. Tetapi Tuhan meyakinkan aku bahwa Dia akan menolongku. Dia akan menjagaku. Dia akan selalu bersamaku. Aku tidak dibiarkan sendirian untuk menghadap Firaun. Allah juga menyuruh kakakku yang bernama Harun untuk bersama dengan aku menghadap Firaun. Tuhan berjanji akan menolong aku, bersama dengan aku. Tuhan mengatakan bahwa aku pasti bisa. Aku pasti berani. Mendengar itu, akhirnya aku bersedia melakukan yang Tuhan perintahkan. Aku percaya, aku yakin bahwa Tuhan berjanji menyertai aku, menjaga aku. Aku percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan bersama aku, maka aku pasti bisa. Amin. Anak-anak, cerita ini diambil dari Alkitab. Kita membuka Alkitab kita dari salah satu kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Keluaran pasal 3 sampai pasal 6 ayat 12.
pasal 3 sampai pasal 5 akan anak-anak baca di rumah bersama papa dan mama. Kita sekarang akan membaca Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ayo siapkan semua Alkitabnya. Kita akan membacanya. Anak-anak mengikuti dalam hati. Ibu guru akan membacakan bagi kita semua. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Engkau telah menolong Musa untuk berani dan kuat untuk membebaskan orang Israel yang menderita. Buat kami juga kuat dan berani untuk menolong orang-orang yang menderita di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku yang kekasih, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita katakan bersama bahwa aku bisa. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa.
ulang sekali lagi bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa-sa-sa, aku bisa, takkan putus asa, bersama Tuhan aku bisa. 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 Yeay! Baik, anak-anakku, satu ayat hafalan yang akan kita hafal di rumah. Bisa minta bantuan papa dan mama ya. Kita buka di kitab Yesaya pasal 50 ayat 9. Semua buka kembali Alkitabnya. Kita buka kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-9. Ya, sudah dapat semua? Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-9. Hanya bahagian A ya. Kakak akan membaca satu kali, setelah itu kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ayo sekarang mari kita baca bersama. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya, itu ayat hafalannya. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, ada aktivitas yang akan kita lakukan setelah ibadah ini. Adik-adik bisa mencari bahan dan alat-alatnya. Kakak akan memberikan petunjuknya saja ya. Ya, ini yang sudah jadi. Ya, ini gambar yang sudah jadi atau ini ya, ini hasil karya yang sudah jadi. Ada gambar apa ya? Oh, nyala api. Di dalamnya ada gambar bentuk daun dan sekitarnya juga ada gambar bentuk daun. Nah, di tengah-tengah daun ini ada sebuah tulisan, bersama Tuhan aku bisa. Bisa apa saja? Nanti adik-adik akan isi di daun-daun kecil yang bertebaran. Ya, bisa menolong orang yang susah, bisa meraih cita-cita, bisa menghibur yang susah atau yang sedih. Ya, ini bisa ditempel atau juga digantung di dinding rumah. Ya, atau kalau tidak ada alat dan bahan seperti ini, adik-adik yang pintar melukis bisa melukis sendiri. Ya, dilukis sendiri ya. Bentuk api itu bagaimana, lalu diwarnai. Ya, bentuk daun bagaimana, lalu diwarnai. Dan tuliskan kalimat seperti tadi. Atau kalau juga nggak pandai melukis, jangan sedih. Ya, di sekitar kita mungkin ada daun-daunan. Nah,
Kakak di rumah ada daun singkong, ada daun jeruk, ada daun sirsak, silakan daun apapun. Bisa kalian tempel, lalu kalian tulis juga seperti tadi, bersama Tuhan aku bisa apa, di daun pertama ada apa, di daun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini agak mudah ya didapat. Ya, kalian bisa melakukan semua itu setelah ibadah selesai, mengumpulkan alat dan bahan. Ini yang tadi ya, ini alat dan bahannya cukup sederhana. Kakak menggunakan kain. Oh, jadi ingat kain ya, karena kakak suka menjahit. Ya, kakak menggunakan kertas-kertas bekas. Ya, kertas bekas itu jangan dibuang nih, bekas nih. Nah, bekas ya, jangan dibuang, bisa digunakan kembali untuk berkreativitas. Ya, ini kakak buat seperti tadi. Lalu nanti kakak gunting. Ini tadi bentuk api. Kalau tidak ada kertas seperti ini, emas, kalian bisa gunakan kertas buffalo atau kertas cover. Warna apa nih ya? Warna-warna kuning lah ya, seperti warna api atau warna merah. Ya, terserah adik-adik saja. Ini juga kertas bekas nih. Ya. Nah, itu nanti kalian buat begini, lalu kalian gunting. Peralatannya gunting. Nah, kemudian lem, ya, bisa spidol ataupun menggunakan pulpen atau enggak ada, pakai pensil juga bisa. Ya, gunakan apa saja yang ada di sekitar kalian. Ya, nanti digunting, lalu ditempel di kertas ini dan jadilah seperti ini. Ya, bisa ya. Yang kedua, oh ini daun-daun, kumpulin aja daun-daunnya. Ini kakak ada kumpulin daun, ini daun singkong. Ya, ada daun sirsak, ada daun jeruk. Nah, kalian bisa tempel, kalian bisa tulis. Kalau melukis sih ya lebih gampang ya, tinggal dilukis pakai pensil dulu, lalu bisa pakai krayon untuk mewarnai atau pensil warna atau warna apapun, atau bisa mewarnai juga dengan bunga-bunga yang warna-warni yang bisa jadi warna ya. Itu aktivitas kita ya di minggu ini, kalian bisa mengerjakannya selama 1 minggu ini, kemudian kalian bisa mengirimkan kakak-kakak guru sekolah minggunya hasilnya ya, supaya itu nanti bisa didokumentasikan sama kakak-kakaknya, disimpan. Oh, ini aktivitas anak-anak selama 1 minggu. Setelah itu bisa ditempel di rumah, dinding rumah, mau di dinding di kamar atau di ruang manapun, terserah adik-adik. Ya, demikian aktivitas kita minggu ini. Semoga adik-adik boleh beraktivitas dengan baik, semua sehat, dan yakin bahwa bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Anak-anak di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena sangat luar biasa berkat-Nya yang selalu kita terima dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 2, aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Nya yang ajaib. Kuberi persembahan. Pada Tuhanku
persembahan yang sudah kita berikan, lipat tangannya semua, kita berdoa dalam bentuk nyanyian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu. Kami bersyukur bahwa di hari Minggu ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, cerita-Mu telah kami dengarkan lewat cerita Alkitab. Kiranya firman-Mu ini boleh kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Juga kami dapat ceritakan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu guru kami yang telah menceritakan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang berdoa, mendoakan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam pertumbuhan mereka. Yang masih kecil, Tuhan berkati sehingga bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan, tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, dan terlebih menjadi anak yang disayangi oleh semua orang dan disayangi oleh Tuhan. Berdoa buat anak-anak remajamu, Tuhan berkati sehingga mereka boleh melewati masa remaja dengan baik, dan di dalam semuanya itu ya Tuhan, anak-anak remajamu terus menjadi saksi Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh menyayangi kami. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, kami anak-anak-Mu terus merasakan kebaikan-Mu, boleh beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Kami juga berdoa buat kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam pendidikan mereka yang saat ini juga sementara belajar dari rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berkati, karuniakan ketekunan dan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu-Mu sehingga boleh tekun belajar sekalipun belajar dari rumah masing-masing. Berikan ketekunan kepada mereka, kerajinan ya Tuhan, biarlah senantiasa rajin dan tekun belajar. Kami berdoa juga buat orang tua, mama dan papa yang terus mendampingi di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu, tuntun mereka ya Tuhan untuk senantiasa mendampingi dan membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu dalam lingkup gereja Toraja. Berdoa buat pengurus pusat ya Allah di dalam mengangkat pelayanan, menata pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Secara khusus ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu yang ditayangkan melalui pengurus pusat. Tuhan, Engkau berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di dalam semua itu ya Allah bersama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu dalam lingkup gereja Toraja boleh senantiasa memuliakan nama-Mu.
Bapa Sorgawi, kami berdoa bersyukur bahwa lewat ibadah pada pagi yang indah ini, Tuhan boleh memakai pengurus klasis Kutai Timur bersama dengan guru sekolah minggu Jemaat Marendeng memimpin ibadah. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang telah mengambil bahagian, dan biarlah lewat setiap pelayanan anak-anak-Mu, nama-Mu yang dimuliakan, anak-anak sekolah minggu semakin diberkati, dan kami limpah berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami, anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, berkati pemerintah kami di dalam memikirkan menangani penanganan penyebaran COVID-19 ini. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat kepada pemerintah kami, juga kepada tim medis, untuk senantiasa menjadi alat Tuhan melayani anak-anak-Mu yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada para medis, sehingga mereka boleh menangani semuanya. Berikan kekuatan kepada dokter, kepada suster, kepada perawat, bahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Dan berkati kami ya Tuhan sebagai masyarakat, agar kami boleh senantiasa setia dan taat mendengarkan anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan boleh bermain bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah lakukan kepada kami. Berkati kami, kuatkan kami sehingga kami boleh melewati pergumulan ini dengan baik, dan suatu saat ya Allah, kami kembali boleh menikmati kebersamaan dengan teman-teman sekolah minggu di gereja, memuji memuliakan nama-Mu, boleh bersekolah, boleh bermain, dan di dalam semua itu kami boleh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, peliharakan kehidupan kami selanjutnya, topang dan tuntun kami, dengarkan kami karena kami berdoa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku diberkati Tuhan, akan kita nyanyikan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali ke dalam kehidupan, bermain, belajar, dan andalkan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Janji Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan takkan berubah. Mari kita berjalan bersama Tuhan.
padaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Yeay! Segenap pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja, Klasis Kutai Timur, dan guru Sekolah Minggu Jemaat Marendeng Sangatta mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakin dan percayalah, berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa menghadapi pandemi COVID-19 dengan selalu berada di dalam rumah, tetap menjaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa rajin mencuci tangan. Sampai bertemu kembali. Dah.